Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 225 Ikmarian. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang mengajar di SD 225 Ikmarian. Adapun agenda rapat kita dalam pemaparan rencana tindak lanjut PKG PJOK tahun 2024 Komunitas Belajar KKG SD Negeri 225 Ikmarian Kecamatan Kota Mapan. Yang pertama pembukaan oleh saya sendiri, yang kedua doa, ketiga sambutan atau pembukaan dari Kepala Sekolah SD Negeri 225 Ikmarian. Yang keempat pemaparan materi rencana tindak lanjut PKG PJOK. Yang kelima sesi tanya jawab dan saran. Yang keenam penutup. Kita ke acara kedua, yaitu doa yang dipimpin oleh Bapak Ahmad Ridwan. Pada Bapak tersebut kami persilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, panjatkanlah doa kegiatan ini dalam rangka presentasi rencana tindakan kiranya memberikan keberkahan dalam acara ini ya Allah, sehingga kami menjadi guru yang bisa digunakan di dalam wilayah ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa Terima kasih. Yaitu sambutan atau pembukaan dari Kepala Sekolah SD Negeri 225 Ikmarian. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilakan. Yang sangat kita di sini saya hormati Bapak Ibu yang ada di SD 225 ini, kiranya kepada Bapak Olahraga Rahmat Effendi bisa melanjutkan kerja di sebagai pelaksanaan PKG yang akan diadakan di sekolah ini. Mudah-mudahan Bapak tersebut dapat sukses dalam melaksanakan tugasnya sebagai olahraga. Adapun mudah-mudahan doa kita agar Bapak tersebut lancar dan berhasil melaksanakan tugasnya. Tak banyak kata sambutan untuk saya kepala sekolah di sini. Mungkin masih ada lagi nanti kata-kata yang dari rekan-rekan kita. Saya akhiri dengan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Kepala Sekolah. Sekarang masuklah kita ke acara inti, yaitu pemaparan materi rencana tindak lanjut PKG PJOK oleh Bapak Rahmat Effendi. Pada Bapak tersebut kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita dua nikmat yang begitu besarnya, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan kita setiap harinya.
Dan tidak lupa kita salawatkan salam kepada junjungan Nabi besar kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan kita syafaatnya dari sekarang sampai kemudian kelak. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 225 Aik Marian, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru Komunitas Belajar SD 225 Aik Marian. Baik, sebelum saya mempresentasikan rencana tindakan saya, izinkan Bapak Ibu saya bercerita sedikit tentang bagaimana tugas saya ini harus dilaksanakan. Kami telah melakukan pembelajaran daring dan luring selama 10 minggu ataupun kurang lebih 3 bulan lamanya dalam proses pengembangan kompetensi guru khusus PJOK. Setelah mengikuti program ini, kami diharapkan memiliki keterampilan pedagogik PJOK dan melaksanakan asesmen otentik dan mengembangkan profesi bersama teman sejawat untuk meningkatkan proses pembelajaran. Selanjutnya kami diminta menyusun rencana tindak lanjut yang berbasis proyek dan berpusat pada peserta didik yang membuat komunitas belajar dalam sekolah masing-masing. Baik. Sebelumnya saya pribadi meminta maaf karena mungkin ada gangguan teknis, tapi saya sudah menistirahatkan karena mati lampu. Saya sudah membagikan selit-selit presentasi saya di meja masing-masing. Mohon Bapak Ibu kita perhatikan satu persatu. Baik, saya akan membacakan rencana tindak lanjut saya. Senam irama etnis Mandailing, di mana disusun oleh saya sendiri Rahmat Effendi Lubis SPDGR, PKG PJOK gelombang 2 kelas 1 Kabupaten Mandailing Natal. Masuk kita ke slide kedua, latar belakang, di mana latar belakang yang membuat saya untuk membuat judul senam irama etnis Mandailing adalah di mana di situ model pendidikan gerak atau movement education adalah salah satu model pembelajaran pendidikan jasmani yang diarahkan untuk membantu mengembangkan gerak dasar khusus siswa sekolah dasar. Media pendidikan gerak tentu bukan saja mendukung terhadap pertumbuhan, tetapi membantu mengembangkan pengetahuan kognitif tentang anak. Menggunakan musik etnis Mandailing dalam gerakan senam irama adalah salah satu upaya melestarikan budaya Mandailing. Dalam model ini, anak dituntut untuk berpikir kreatif. Hal tersebut memungkinkan anak untuk menentukan gerak mereka sendiri yang sesuai dengan musik irama etnis Mandailing dan cara menyelesaikan masalah gerak, dan mereka tidak harus menunggu instruksi dari guru untuk melakukan tugas gerak. Untuk slide kedua adalah tujuan. Tujuannya di sini untuk merangsang kreativitas anak dan imajinasi peserta didik. Kedua, meningkatkan aktivitas fisik dan kesehatan peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial, kerjasama, strategi, dan komunikasi. Yang keempat, sarana pengembangan keterampilan peserta didik. Dan yang terakhir, memfasilitasi pendidikan gerak yang berpusat pada peserta didik dan juga melibatkan komunitas belajar sekolah. Slide selanjutnya adalah capaian, langkah-langkah dan hasil
yang diharapkan. Yang pertama, saya membacakan atau tujuan capaiannya. Capaian pertama adalah peserta didik dapat mengetahui kebermanfaatan melakukan aktivitas melalui senam. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan latihan bersama kelompok menyusun rangkaian senam irama etnis Mandailing dengan percaya diri. Yang ketiga, peserta didik dapat bekerja sama menyelesaikan masalah dalam satu kelompok. Langkah-langkah yang dilakukan adalah: satu, penggunaan ruang secara optimal. Yang kedua, intensitas dan ritme kegiatan. Yang ketiga, berintegrasi secara efektif dengan teman satu kelompok untuk menentukan gerakan yang efisien dan aman. Dan yang terakhir, menyesuaikan gerakan dengan situasi yang dibutuhkan. Dari langkah-langkah tersebut, maka menuju kita ke hasil yang diharapkan. Yang pertama, melalui senam irama etnis Mandailing, peserta didik dapat melakukan gerak senam irama dengan kreativitas masing-masing kelompok dengan rasa percaya diri. Untuk slide selanjutnya adalah struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, struktur program dibagi yaitu jenis program yaitu populer, skala program, siswa kelas 5 dan kelas 6. Pengaturan program pelaksanaan di semester selama 1 semester. Mitra dalam kombel atau mitra dalam kelompok belajar. Dalam hal ini, guru PJOK berkolaborasi dengan guru kelas dan guru bidang studi lainnya. Yang ketiga, randau kegiatan. Yang pertama, sosialisasi dan umpan balik oleh guru. Yang kedua, mendemonstrasikan gerak oleh siswa. Yang ketiga, publikasi hasil karya. Dan yang terakhir, refleksi pelaksanaan program. Untuk slide selanjutnya adalah kapasitas yang dimiliki kelas dan sekolah. Yang pertama di sini, kepala sekolah adalah penanggung jawab sebagai aset politik, penentu, dan dukungan. Guru adalah sebagai fasilitator program, pendamping program, fasilitator ataupun konsultan program. Peserta didik adalah mengasah inisiatif dan partisipasi program, melatih kemampuan, keterampilan, dan meningkatkan rasa percaya diri. Ruang kelas sebagai sarana untuk program latihan. Lingkungan sekolah adalah sebagai sarana pendukung latihan dan penampilan. Masuk untuk slide selanjutnya adalah rencana evaluasi. Yang pertama, observasi, mengamati antusiasme dan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan. Yang kedua, publik penilaian oleh guru dan guru kelas. Dan yang terakhir, refleksi dan umpan balik, penyusunan mekanisme perbaikan dan berkelanjutan. Yang selanjutnya adalah kemungkinan tantangan yang akan dihadapi. Tantangan yang pertama, kurangnya minat motivasi siswa laki-laki untuk berpartisipasi dalam kegiatan senam irama, yang dimana solusinya di situ memberikan reward atau penghargaan kepada kelompok yang terbaik.
Tantangan yang kedua, kesulitan dalam gerakan dan kombinasi. Solusinya adalah memberikan kesempatan ke peserta didik mengeksplor gerakan yang mudah di internet. Baik, itulah presentasi dari saya. Sekarang kita masuk ke sisi tanya jawab dan syarat. Kembali saya akan kepada operator kepada fasilitas operator. Pertama selanjutnya kita jawab sesi tanya jawab dan saran oleh teman-teman kita. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Di sini yang ingin saya tanyakan, mengapa Bapak memilih model pendidikan gerak? Atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Baik, Untuk pertanyaan yang kedua, kami persilakan. Ini ada lagi satu pertanyaan lagi, Pak. Di dalam PKG ini ada sedikit yang mau saya tanyakan, yaitu mengapa Bapak memilih irama etnis Mandailing? Kami mohon jawabannya dan jawabannya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi untuk jawaban kami persilakan ke Bapak Ahmad. baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh kawan sejawat. Yang pertama adalah pertanyaan dari Ibu Ramadhani. Mengapa Bapak memilih model pendidikan gerak? Di mana di sini saya mencoba menjawab, karena model pendidikan gerak menekankan pada eksplorasi dan pengembangan kemampuan siswa secara alami. Dan dalam model ini siswa diajak untuk menentukan dan mengembangkan gerakan-gerakan melalui pengalaman langsung, bukan hanya memilih gerakan yang sudah ditentukan. Baik, itulah jawaban dari saya untuk pertanyaan yang pertama dari Ibu Ramadhani. Pertanyaan yang kedua, mungkin pertanyaan yang simpel tapi memerlukan jawaban yang banyak. Kenapa, yang saya tangkap, kenapa Bapak berpikir memasukkan irama etnis Mandailing kepada gerakan senam? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Mas Hanifah. Perkembangan teknologi dan gaya hidup modern bisa menggeser nilai-nilai budaya. Begitu juga dengan budaya etnis Mandailing. Kita bisa melihat langsung secara sekarang di media sosial sangat jarang dan ada senam yang menggunakan musik etnis Mandailing. Dengan memasukkan musik etnis Mandailing, kita bisa secara langsung melestarikan budaya dan mengajarkan siswa untuk melestarikan budaya sendiri. Itulah jawaban saya dari pertanyaan Mas Hanifah. Saran. Terima kasih. Jadi begitulah jawaban dari Bapak Ahmad. Bagi teman-teman sekalian yang ada yang mempunyai saran, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit saran dari saya, Bapak, mengajak berdiskusi untuk menentukan pembelajaran berbasis proyek untuk guru kelas.
teman kita akan dijawab oleh Bapak. Baik, terima kasih atas sarannya. Di sini mengajak untuk berdiskusi tentang apa tadi Pembelajaran berbasis proyek. pembelajaran berbasis proyek untuk guru kelas, di mana ini mungkin sangat menarik bagi saya. Kenapa menarik? Karena saya ini masih mempelajari namanya di bidang PJOK. Tapi tidak salah saya menjawab, mungkin maksud ini adalah bagaimana menerapkan ini dalam guru kelas. Di sini saya bisa membuat satu, mungkin kita nanti bisa berdiskusi, kita memilih tujuan pembelajarannya dulu. Contoh salah satu di bidang kelas tinggi ataupun kelas tinggi 456, dia belajar bisa saja nanti kita bikin proyek untuk bidang studi matematika. Contoh, kita membuat bank uang dari bahan-bahan bekas. Jadi proyeknya ada dan hasil yang ditetapkan ada. Untuk mata pelajaran mungkin nanti IPA bisa kita contohkan, mungkin itu buat jamu mini, di mana jamu mini itu berisikan tanaman-tanaman yang mengandung obat, dan kita nanti di situ ada programnya dan ada hasilnya. Itulah sebenarnya pembelajaran ini. Dan bisa juga nanti ke pembelajaran untuk yang lain, contohnya IPS juga bisa, yang berbau sosial. Salah satu mungkin contoh, dia dalam berbau sosial itu membuat peta. Kita contohkan dulu membuat peta anak-anak, membuat peta sekolah. Setelah nanti gurunya merasa bisa, masuk kita ke jenjang yang lebih menantang, membuat peta desa. Dan apabila sudah bisa nanti, yang itu juga bisa ke jenjang yang lebih tinggi juga. Dan juga kalau di IPS itu bisa seperti yang buat saya buat tadi itu, membuat satu proyek bagaimana budaya, mengangkat adat istiadat budaya yang berada di desa itu. Jadi nanti kita bikin program bagaimana dia membuat budayanya bisa dikenal oleh orang lain. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya meminta maaf kepada Tuhan, saya meminta ampun kepada Bapak Ibu semuanya. Apabila ada kata-kata saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Bapak Ahmad atas jawaban dan saran yang telah diberikan kepada kita. Juga kita di acara terakhir, yaitu acara penutup yang dibawakan oleh Bapak Pembimbing. Pada Bapak tersebut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah yang menjadikan doa atas suksesnya acara presentasi rencana tindak lanjut PKJ ini. Alhamdulillah, dalam memberikan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.